Artinya beliau tidak melakukan hubungan suami istri. Taraka firasyahu, Rasulullah SAW meninggalkan ya, tempat tidurnya dan meninggalkan para istrinya. Untuk apa? Untuk optimal dalam mengisi malam-malam terakhir bulan suci Ramadan. Nah, itulah di antaranya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada 10 terakhir bulan suci Ramadan. Menghidupkan malamnya, kemudian beliau membangunkan keluarganya, dan beliau mengencangkan ikat pinggangnya, yang dalam satu versi maknanya Rasulullah tidak menggauli istrinya pada 10 terakhir bulan suci Ramadan. Itu bukan berarti haram, tetapi itu dalam rangka meningkatkan, memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam versi kedua dimaknai mengencangkan ikat pinggang bahwa Rasulullah SAW menyedikitkan makan dan minumnya baik ketika berbuka maupun ketika makan sahur. Supaya apa? Karena ketika perut kita ini tidak penuh dengan makanan, maka kita akan mudah konsentrasi untuk beribadah, terutama di malam-malam terakhir bulan suci Ramadan. Ya, baik Ustadz. Dan kami masih menantikan kembali untuk pendengar yang ingin bergabung di sore hari ini, yang ingin menanyakan tentang seputaran agama. Masih kita nantikan di 351656, atau yang ingin bergabung melalui WhatsApp di 0897 7884 884. Baik Ustadz, ini ada yang mau bergabung kembali ini di 0874 779346. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, amalan apa saja yang dilakukan Pak Ustadz? Oke, baik. Amal yang dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, memperkuat dan memperbanyak ibadah-ibadah yang selama 10 atau 20 malam pertama dia kerjakan. Tadi ahya lailahu, Rasulullah SAW menghidupkan malamnya, yang menurut Ummuna Siti Aisyah, Rasulullah SAW masih mencampur dalam 20 malam pertama itu antara tidur dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya lebih banyak ya istirahatnya dibanding mengisi malam-malamnya. Berbeda dengan ketika sudah masuk 10 terakhir bulan suci Ramadan, menyedikitkan tidurnya Rasulullah SAW. Ahyalallahu, beliau menyedikitkan tidur malamnya diisi dengan ibadah-ibadah solat, zikir, baca Al-Quran, qiyamul lail. Nah, ini yang bisa kita kerjakan. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW juga membangunkan keluarganya, karena kita tidak ingin masuk surga sendirian. Kita kepengen kita bersama-sama dengan keluarga bergandengan tangan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita, ajari anak-anak kalian, ingatkan keluarga kalian. Untuk apa? Untuk menghidupkan 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan, kita menyedikitkan makan dan minum kita. Sehingga dengan demikian kita akan lebih khusyuk dalam berdoa, dalam beribadah. Nah, teristimewa di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini dikenal dengan adanya malam Lailatul Qadar. Khususnya kata para ulama, di malam-malam ganjil pada 10 terakhir bulan suci Ramadan itu dipastikan ada malam Lailatul Qadar. Nah, itu keistimewaannya, sehingga ya kita disuruh untuk berjibaku, berusaha sekuat tenaga mendapatkan ya keutamaan pada malam-malam yang istimewa tersebut. Jadi kita isi dengan amalia ibadah kepada Allah sehingga malam tersebut lebih istimewa dari 1000 bulan itu bisa kita dapatkan. Apalagi yang bisa kita kerjakan mengisi 10 terakhir bulan suci Ramadan,
kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan untuk beriktikaf di masjid kapan? Pada 10 terakhir bulan suci Ramadan. Iktikaf itu artinya berdiam diri di masjid dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungkan diri, merefleksi kehidupannya, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, diisi dengan tilawah Al-Qur'an. Nah, itu juga salah satu amalan yang bisa dikerjakan di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Termasuk amal yang istimewa juga yang bisa kita lakukan di 10 terakhir bulan suci Ramadan, memperbanyak sedekah kita kepada orang yang membutuhkan. Memberi bukaan makanan untuk orang-orang yang berpuasa, memberikan makan, minum, atau membantu orang-orang yang membutuhkan. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah beberapa amalan yang bisa kita kerjakan khususnya di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Demikian. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Silakan untuk pendengar yang ingin bergabung lagi melalui WhatsApp di 08977884 atau yang ingin bergabung melalui telepon di 351656. Ya, baik, kita terima kembali ini pesan yang masuk dari 0879442884. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini penderita asma Pak Ustadz. Ya. Bolehkah selama Ramadan menggunakan inhaler? Apa batal puasanya Pak Ustadz? Ya, baik. Penggunaan inhaler itu khususnya bagi mereka yang asma dikategorikan tidak membatalkan ibadah puasa. Tidak membatalkan ibadah puasa karena yang masuk ke dalam itu bukan dalam bentuk makanan, minuman, ya. Itu hanya bersifat ya obat udara yang dimasukkan ke dalam rongga mulut kita. Jadi dia tidak dikategorikan membatalkan ibadah puasa. Jadi tidak membatalkan ibadah tidak puasa. membatalkan ibadah puasa. Baik. Ya, itulah tadi jawabannya dari Pak Ustadz. Silakan untuk yang ingin bergabung lagi di sore hari ini lewat anten-anten bersama Ustadz M. Saleh Safmi, MKLC. Selanjutnya ini dari Ibu Ana yang ada di Jalan Seirambang. Apakah ibadah yang dilakukan tanpa melakukan niat, apakah sah ibadahnya? Tanpa melakukan niat. Ya, yang dimaksud dengan niat ini begini. Niat itu ada yang diucapkan, ada yang tidak diucapkan. Yang paling penting adalah niat itu di dalam hati. An-niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya adalah di hati. Contoh, ketika kita makan sahur, ya, bangun malam makan sahur, itu sesungguhnya secara otomatis kita itu berniat untuk ibadah puasa. Kenapa? Karena kalau kita tidak ya berniat ingin berpuasa besok hari, kita tidak akan makan sahur. Tidak makan sahur. Iya, artinya tanpa kita sebutkan juga saya berniat puasa esok hari, sesungguhnya itu sudah terkategori bagian dari niat. Jadi perbuatan kita itu adalah bagian dari niat. Jadi ada niat-niat yang dilafazkan, ada niat yang tidak dilafazkan tetapi dilakukan. Nah, kalau amal yang dikerjakan tadi ya tanpa niat yang dilafazkan tetapi perilakunya menunjukkan dia berniat, maka itu sudah dikategorikan niat, ya, dikategorikan berniat. Tetapi kalau tidak dilafazkan kemudian juga perilakunya tidak menunjukkan berniat, maka dia tidak dikategorikan berniat. Nah, sesungguhnya amal kita ini tergantung dengan niat. Karena itu apapun yang akan kita kerjakan nawaitunya lillahi ta'ala. Jadi tidak harus dilafazkan ya niat-niat kita tersebut. Contoh, solat itu juga ya. Boleh tidak kita tidak membaca usolli fardul maghribi misalnya. Secara hukum fikih diperbolehkan tidak melafazkan niatnya.
Tetapi dalam hati kita mengatakan sengaja aku sholat 3 rakaat sholat maghrib karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hati kita yang menyebutkan, tidak dilafazkan dalam lisan. Jadi boleh. Kenapa para ulama menganjurkan kita untuk melafalkan niat tersebut? Supaya niat ini yang kita lafazkan tersebut menggiring hati kita. Jadi kalau kita awali dengan lafaz niat, ya, maka otomatis kita itu terkondisikan. Hati kita nanti akan terkondisikan, tunduk untuk terus dalam ibadah yang kita niatkan tersebut. Lagi-lagi, niat memang sangat penting dan tetapi ada saja niat yang boleh dilafazkan, ada juga yang tidak harus dilafazkan. Demikian jawabannya. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Masih kita nantikan kembali di WhatsApp. Dan terima kasih untuk pendengar yang telah mengirim WhatsApp untuk sore hari ini di acara Aten-Aten ini. Baik, kita lanjut lagi, kita terima kembali ini Pak Ustadz dari Pak Sukron di Lintas Timur. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, apa hukum puasa bagi orang yang sudah uzur? Bagi orang yang sudah uzur atau yang sangat tua. Dan kedua, bagaimana hukumnya dan ketentuan zakat fitrah untuk bayi? Karena saya punya punya anak bayi. Jadi yang pertama, puasa itu diwajibkan bagi yang mampu. Ketika sudah uzur, sudah sakit, kemudian sudah tua sehingga tidak mampu lagi membedakan mana siang, mana malam, makan atau minum, itu sudah terkategori sudah tidak mampu lagi, sudah uzur. Maka mereka tidak diwajibkan lagi untuk berpuasa. Apa yang harus dilakukan? Mereka menggantinya dengan membayar fidyah. Nah, fidyah ini sebagai pengganti ibadah puasa yang ditinggalkan oleh mereka yang sakitnya mungkin tidak akan sembuh lagi, atau sudah tua sekali, uzur, sudah tidak mampu lagi membedakan, ya, antara siang malam, makan dan minum, berpuasa atau tidak berpuasa, maka mereka tersebut dikategorikan orang-orang yang sudah dalam kondisi uzur dan mereka sudah tidak diwajibkan berpuasa, tetapi tetap diwajibkan untuk membayar fidyah. Nah, kemudian untuk anak bayi, nah, hukum membayar zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap jiwa, termasuk orang yang tadi, anak bayi yang baru dilahirkan, orang gila, bahkan sekalipun orang gila, tetap dikeluarkan zakat fitrahnya. Nah, takarannya berapa? Sama dengan kita, ya, sama dengan kita mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Nah, yang penting, ya, takarannya 2,5 liter beras kalau sekarang ini kita kita lakukan di Indonesia ini, itu yang kita keluarkan. Boleh juga diganti dengan uang, ya, boleh diganti dengan uang, dan itu disesuaikan dengan keputusan kebijakan masing-masing Basnas di daerah masing-masing. Seperti di Palembang itu 2,5 liter beras itu berapa takarannya? Silakan nanti diikuti, ya, sesuai di mana lokasi kita berada. Karena masing-masing lokasi itu berbeda harga berasnya. Nah, jadi anak bayi sekalipun, ya, kemudian orang yang gila sekalipun, ya, tetap harus dikeluarkan zakat fitrahnya, karena zakat fitrah ini adalah zakat jiwa, bukan zakat harta. Artinya setiap yang berjiwa mereka harus mengeluarkan zakat fitrahnya. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa sebagai seorang muslim kita diajari untuk
berbagi minimal sekali setahun. Kondisi apapun kita, kondisi kita miskin, sakit dan sebagainya, maka kita tetap diajari oleh Islam ini untuk belajar berbagi kepada orang lain. Itulah diungkap dengan kewajiban zakat fitrah tersebut. Demikian. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Masih kita terima kembali WhatsApp yang masuk studio ini. Ini dari 0897442994 Pak Ustadz, saya ingin bertanya, bolehkah pengelola wakaf dilakukan oleh non-muslim? Dilakukan oleh non-muslim. Dan bolehkah dan boleh tidak menerima wakafnya? Menerima Oke. wakafnya. Ya, baik. Jadi wakaf, kemudian amalia ibadah-ibadah itu dikaitkan dengan keimanan, ya. Berbeda dengan hadiah misalnya atau hibah, itu tidak terkait dengan keyakinan seseorang. Wakaf ini ya artinya seseorang memberikan barangnya ya untuk dimanfaatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka baik pengelolanya ya itu harus orang yang satu keyakinan. Berbeda dengan lembaga-lembaga sosial ya, lembaga-lembaga sosial yang memang di sana tidak ada embel-embel keimanan dan ketuhanan. Contoh ya tadi ada orang yang ingin memberikan hadiah sapi untuk orang muslim, silakan ya. Walaupun dia non muslim yang memberikan itu, tetapi atas nama wakaf itu tidak tepat. Jadi yang tepatnya yang mengurusnya, yang mengelolanya wakaf itu adalah orang yang seagama. Tapi ya, ini tidak menutup ya peluang orang-orang yang tidak seagama dengan kita untuk berbagi dengan kita kaum muslimin. Melalui apa jalurnya? Tadi hadiah. Hadiah dari siapa saja boleh kita terima. Hibah begitu juga. Dari siapa saja boleh kita terima. Ya. Jadi hal ini perlu hati-hati ya, apalagi terkait urusan agama ya. Walaupun tingkat toleransi kita tinggi, tetapi dari sisi ritual ibadah kita tetap juga harus diperhatikan sehingga tidak ada pencampur adukan ya dalam urusan ibadah seperti itu. Ya, baik, terima kasih pendengar, terima kasih Ustadz yang telah memberikan kesimpulan untuk sore hari ini, dan waktu telah membatasi kebersamaan kita untuk sore hari ini. Sebelum kita tutup, silakan memberikan kesimpulannya dulu sesuai dengan tema untuk sore hari ini. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 terakhir bulan suci Ramadan ini adalah waktu yang luar biasa mahal, luar biasa berharga bagi kita. Tidak main-main Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin masuk surga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak melakukan amal-amal kebaikan. Beliau diriwayatkan kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Beliau meningkatkan ya kualitas, kuantitas ibadahnya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya lebih tinggi, lebih istimewa dibanding hari-hari di luar 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Karena itu kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita berupaya mencontoh, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai semakin ujung Ramadan semakin berkurang amal ibadah kita. Semakin ujung Ramadan semakin sepi ya masjid-masjid kita. Tilawah kita ya. Sebaliknya seharusnya semakin kita bertambah semangat. Jadi memang ada tradisi kalau sudah dekat Ramadan yang ramai itu pasar.
Kalau sedekat Ramadan yang ramai itu tukang cukur rambut. Ya. Masjid sudah mulai sepi. Nah, itu tradisi yang keliru sesungguhnya, ya. Ya, karena itu kita perbanyak tadi amal-amal, ya, iktikaf kalau kita mampu, mengkhatamkan Al-Quran, menghidupkan malam-malam kita, mengajak keluarga kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah kalau ini yang kita lakukan, yang kita kerjakan, Ramadan kita kali ini akan memberikan makna yang luar biasa. Boleh jadi di awal-awal kita masih agak sungkan-sungkan beribadah, malas misalnya. Nah, tapi di 10 terakhir ini kesempatan yang berharga bagi kita untuk kita rengkuh, genggam, jangan sampai kemuliaan ini lepas dari kita. Sekira demikian, semoga bermanfaat dan memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Ya, baik, terima kasih Ustaz, terima kasih untuk pendengar yang telah bergabung di kesempatan sore hari ini lewat Anten-Anten. Dan akhirnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laki Topeloi, program Ramadan, Anten-Anten nunggu buko. Mugo-mugo dapat wawasan dan mempertebal keimanan. Berkah galo-galo,